botani dan morfologi tanaman. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan tentang deskripsi singkat dari mata kuliah ini yang terdiri dari 3 SKS, 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Mata kuliah ini membahas tentang botani dan morfologi, bagian-bagian organ tanaman kelapa sawit, pengenalan fungsi dan pengelolaan bagian-bagian dari morfologi tadi. Sasaran pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang bagian-bagian organ tanaman kelapa sawit, fungsi dan perannya dalam budidaya tanaman kelapa sawit secara umum. 7 pertemuan dalam mata kuliah ini terdiri dari pendahuluan, bahan tanam kelapa sawit, akar dan batang, daun kelapa sawit, bunga dan penyerbukan, buah dan tandan, terakhir fase perkembangan dan produksi. 7 pertemuan ini akan di-delivery ke dalam perkuliahan dari 7 pertemuan untuk mendapatkan pembelajaran agar mahasiswa mendapatkan kemampuan dalam pemahaman botani dan morfologi dan juga mampu menjelaskan perannya dalam teknis budidaya. Demikian barangkali video singkat deskripsi ini kami sampaikan. Semoga memberikan gambaran bagaimana peran dan fungsi dari organ tanaman ini dalam teknis budidaya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini dan pengembangan ilmu pengetahuan dan industri kelapa sawit pada umumnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Planters. Hidup siap. Bapak, pembelajaran pertemuan kelima siap tersedia. Boleh terima, silakan balik tempat. Baik, Pak. Mengawali pembelajaran pada sore ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Selamat sore, Pak. Baik, selamat sore. Kita akan lanjutkan pertemuan kita minggu lalu. Kita akan membahas tentang fisiologi perkembangan bunga dan buah, terutama untuk melanjutkan materi kita sebelumnya. Mungkin sebelum kita lanjutkan, kita coba review dulu yang lalu pertemuan sebelumnya. Barangkali ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Karakter yang melekat pada penyebab tadi tentu saja antara faktor yang genetis, patogenis maupun fisiologis pasti berbeda, gitu ya. Oke, ada pertanyaan barangkali sebelum kita lanjutkan? Baik, kita akan lanjutkan materi kita. Secara khusus kita akan memperdalam mengenai bunga dan buah. Ya, bunga buah ini organ reproduktif atau organ yang dalam proses pembentukan produksi khususnya. Ya, pertemuan kita sore ini memahami botani tanaman sawit khususnya Organum reproductivum. Dan yang kedua, mampu mengidentifikasi kondisi dan permasalahan di lapangan terkait dengan bunga dan juga buah atau tandan sebagai sel utama di perkebunan sawit. Kemudian yang ketiga, faktor penentu produksi dalam fisiologi pembentukan buah dan pengelolaan produksi di lapangan. Tanaman tumbuh vegetatif ya, mulai terbentuk batang, daun gitu ya, pada fase tertentu.
tanaman sawit akan menghasilkan produksi. Diawali dengan proses pembentukan bunga, ya, pembentukan bunga. Dan kita akan mendalami morfologi bunga sawit baik jantan maupun betina. Baik, kita mulai. Yang pertama, tanaman sawit punya karakter atau punya sifat berumah satu atau monosius. Apa itu monosius? Miskin. Iya. Jadi ada satu rumah bunga jantan dan betina dihasilkan dalam satu rumah atau satu pohon. Berbeda dengan tanaman salak, barangkali kalian tahu salak ya. Salak itu dia hanya punya satu jenis bunga. Satu pohon salak hanya menghasilkan satu jenis bunga, jantan atau betina saja. Tapi kalau sawit, ya karena berumah satu, dia punya kemampuan menghasilkan dua jenis bunga sekaligus dalam satu pohon. Apakah dia satu tangkai? Satu tangkai bunga jantan dan betinanya? Tidak, ya. Dia terpisah dalam malai atau inflorescen bunga yang berbeda. Di pelepah sawit, di pelepah daunnya dia akan keluar seludang bunga. Hanya satu malai bunga itu ada bunga jantan dan betina sekaligus. Jadi satu seludang bunga keluar dari pohon kelapa nyiur, dia akan bisa menyerbuki dirinya sendiri. Tapi kalau di sawit, karena bunga jantan dan betina terpisah, dia hampir tidak pernah menyerbuki dirinya sendiri. Hampir tidak pernah terjadi self pollination. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu? Iya, masa antesisnya yang berbeda. Karena masa antesis yang berbeda menyebabkan dia hampir tidak pernah terjadi self pollination atau penyerbukan sendiri. Jadi bunga jantan tanaman ini akan menjadi menyerbuki bunga betina tanaman lain. Bunga betina ini diserbuki, disinyalir juga bukan tanpa kelemahan. Ternyata dengan tingginya persentase bunga betina terbentuk itu tidak selalu berdampak positif. Jadi karena di awal pertumbuhan atau di awal produksi itu banyak terbentuk bunga betina, akhirnya kekurangan bunga jantan. Ada yang tahu kira-kira kekurangan bunga jantan dan dampaknya apa? Buah landak. Jadi fruit set-nya berapa? Fruit set-nya rendah, betul. Jadi bunga gagal menjadi buah, gagal menjadi brondolan. Ya. 1 hektar areal itu cukup 2 atau bunga jantan yang antesis. 2 atau 3 bunga jantan itu cukup untuk menyerbuki bunga betina dalam satu radius 1 km atau kurang lebih nggak sampai 1 km, kira-kira 1 hektar itu hanya 100 meter. Jadi bunga tepung sari dan bunga jantan itu bisa diterbangkan oleh angin sampai 100 sampai bahkan ada 200 meter, tergantung angin juga ya, kecepatan angin juga. Oleh serangga, ya, serangga penyerbuk kelapa sawit atau disebut SPKS. Ada yang tahu namanya apa? Ya, Elaedobius cameronicus. Asalnya dari mana dia tahu? Ya, dari namanya udah tahu ya. Bang Teguh, dari Kamerun, dari Afrika. Jadi dulu binatang ini bukan endemik dari Indonesia, dia asal dari Afrika, dari Kamerun dan diintroduksi kemarin. Tapi sekarang hampir semua perkebunan sudah ada Elaedobiusnya. Nah sekarang Elaedobius ini ternyata juga ada dinamika, ada populasi yang naik turun. Ada saat-saat tertentu ketika bunga jantannya kurang, Elaedobiusnya juga akan turun populasinya. Tadi tahu tentang bunga,
ketika antesis terjadi dan kebutuhan bunga jantan cukup, serangga cukup, dia akan terbentuk buah, ya, terbentuk buah atau terjadi polinasi, dia penyerbukan. Kemudian ketika buahnya membesar akan jadi brondolan. Tandan adalah kumpulan dari buah-buah yang tersusun dalam mawai tadi ya, dalam bunga. Ukuran tandan bertambah sejalan dengan umur tanaman. Berawal dari bunga kuntum bunga dalam malai bunga tadi juga semakin banyak. Semakin tua tanamannya atau tinggi tanamannya ya, semakin banyak bunganya. Yang menyebabkan populasi serangga ini bisa turun. Ada yang tahu? Kapan atau bila mana populasi Elephantius ini turun populasinya? Ya. Serangan bola api yang tinggi, kenapa? Populasinya berkurang. Kenapa berkurang kira-kira, Bang Rizky? Bisa saja dia dimakan oleh serangga. Dimakan oleh serangga. Dimakan oleh ulat api. Dimakan ulat api. Ulat api mau makan serangga, Bang? Sepertinya tidak ya. Ulat api yang dikonsumsi apa? Tahu? Daun. Mereka akan coba setelah tadi tahu tentang bunga. Ketika antesis terjadi dan kebutuhan bunga jantan cukup, serangga cukup, dia akan terbentuk buah, ya, terbentuk buah atau terjadi polinasi, dia penyerbukan. Kemudian ketika buahnya membesar akan jadi brondolan. Tandan adalah kumpulan dari buah-buah yang tersusun dalam mawai tadi ya. Ukuran tandan bertambah sejalan dengan umur tanaman. Berawal dari bunga kuntum bunga dalam malai bunga tadi juga semakin banyak. Semakin tua tanamannya atau tinggi tanamannya ya, semakin banyak buah yang terbentuk akan menyebabkan berat tandan rata-rata atau berat janjang rata-rata meningkat, ya, BJR meningkat. Ini kenapa? Kenapa dengan nanti kita akan lihat ya, tandan buah itu bisa terbentuk, bisa ukurannya kecil, ukurannya besar, itu kenapa? Kita akan kaji nanti perbedaan morfologi tandan akibat dari gejala-gejala atau penyebab yang beragam. Bisa karena proses budidaya atau karena sifat genetisnya, ya. Akibat tidak terserbuki, dia tidak menjadi brondolan yang sempurna, banyak bunga-bunga yang gagal menjadi buah. Kemudian kenapa disebut buah landan? Ada yang tahu? Ada morfologi buah atau tandan yang bentuknya seperti apa? Landan. Kenapa kira-kira disebut landan? Ya. Karena masih ada sisa rangkai serbuk sari dari bunga betina. Rangkai serbuk sari dari bunga betina. Ada yang lain? Ya, silakan. Karena itu Pak, sebenarnya lebih tinggi daripada buah duluan. Iya. Spikelet. Nah, spikelet inilah ujung spikeletnya yang kayak duri. Sehingga ketika banyak bunga yang tidak berhasil jadi buah, hanya sedikit, akhirnya duri-durinya itu yang kelihatan panjang. Sehingga ada terminologi atau istilah di lapangan buah landan. Bukan keturunan landa ya, karena di tanaman mungkin ada bunganya. Tapi mirip seperti binatang lah.
kecil kira-kira? Yang tahu? Kenapa? Pertama tadi mungkin tidak terserbuki sempurna, ya, dia menjadi buah Parthenocarpi. Apa Parthenocarpi? Apa Parthenocarpi? Buah yang, iya, sebenarnya tangkai bunga dia membesar seolah-olah menjadi seperti buah, tapi buahnya sendiri tidak melalui proses yang namanya penyerbukan. Jadi tanpa penyerbukan. Iya, ada embrionya nggak? Tidak ada penyerbukan, tidak ada persilangan jantan betina. Ada embrionya nggak? Tentu tidak, ya. Karena tidak ada embrio, sudah pasti buat apa kernelannya? Buat apa kernelannya? Kernel itu apa sih? Bagi anak sawit apa itu? Kernel itu bagi embrio digunakan untuk apa? Untuk apa? Kalau PKO kan kalau di proses manusia ya Pak, bagi embrio sawit yang ada di dalam cangkang itu, kernel atau inti itu digunakan untuk apa? Hah? Untuk apa? Berkembang biak, bukan berkembang biak ya Pak? Apa itu? Untuk kernel itulah jadi cadangan makanan. Nah, kita coba lihat nanti penampilan atau penampakan brondolan yang ada kernelnya di sana. Antesis bunga. Apa sih antesis? Iya, dia fase reproduktif di mana bunga betina siap diserbuki, bunga jantan siap menyerbuki. Ya, kalau bunga betina itu ada morfologi bunga yang berbeda penampilannya antara sebelum antesis, saat antesis, dan lewat antesis. Kapan terjadi penyerbukan? Saat antesis, ya, saat antesis. Dia akan gagal menjadi buah, akan gagal terbentuk brondolan. Jadi bagaimana memastikan ketika sedang antesis ini tersedia bunga jantan yang cukup, sekaligus tadi tersedia elaidobius yang cukup, gitu ya. Kira-kira apa lagi yang menyebabkan terjadinya penyerbukan selain beberapa faktor tadi? Angin, apa lagi? Manusia gimana? Oh, ada asisten pollination ya, penyerbukan buatan atau bantuan gitu ya. Iya, salah satunya itu ya. Polen atau tepung sari ini bisa diterbangkan oleh angin karena kering. Kalau dia basah, bisa terbang? Tidak bisa terbang. Gitu ya Bang? Mungkin tidak hanyut lah ya, karena tidak bisa terbang. Sama ketika sudah nempel di tubuh serangga, kalau dia tercuci atau kena hujan, mungkin tepung sarinya jatuh, gugur, luruh, ya nggak bisa menjadi perantara penyerbukan. Terutama di fase golden moment terjadinya penyerbukan. Kapan itu? Antara jam 8 sampai jam 11. Jadi dia antesis pada masa itu. Jadi kalau pada masa itu ternyata banyak hujan turun, kalau hanya 1 hari aja mungkin besoknya bisa terjadi penyerbukan lagi ya. Tapi kalau berturut-turut misalnya seminggu hujan pada golden momennya, dia akan menyebabkan kegagalan dalam proses pembuahan tadi. Hasilnya apa kira-kira? Kalau sering gagal terjadi penyerbukan, tidak jadi buah. Kapan terbentuknya? Setelah dipanen tentu saja ya. Kapan jarak antara antesis yang buah itu matang atau siap dipanen?
antara 5 sampai 6 bulan. Mungkin bisa beberapa case ya, bisa sampai 7-8 bulan, tergantung kondisi. Tapi kira-kira antara 6 bulan itulah fase dia mengalami perkembangan atau pembentukan buah. Baik, kita akan bahas satu-satu. Ini pertama kita akan mulai dari bunga betina. Bunga betina itu sama dengan bunga jantan, dia terbentuk dari seludang bunga awalnya. Tapi kira-kira ada yang tahu perbedaan antara bunga jantan dan betina saat seludang? Bunga jantan biasanya seludangnya lebih panjang, jadi sama-sama tertutup. Tapi kalau bunga betina biasanya lebih pipih, lebih lebar, gitu ya. Ada fase ketika dia masih dalam bentuk seludang. Kemudian dalam inflorescence atau malai bunga betina ini terbentuk atau tersusun oleh banyak spikelet, ya, spikelet. Nah, dalam satu spikelet ini bisa 10 sampai 15 kuntum bunga tersusun. Jadi kalau dia terserbuki semua, dalam satu spikelet ini punya potensi 10 sampai 15 brondolan terbentuk. Nah, bisa terdiri dari 100 bahkan sampai 200-250 spikelet, tergantung ukurannya ya, tergantung umur tanaman. Kemudian susunan spikelet membentuk spiral dengan kepala putih terdiri dari 3 helai mahkota. Jadi ada stigma namanya. Dan dia mungkin sudah terlihat. Kurang lebih ini bentuknya. Pada umumnya 3 dan 3 ini punya potensi juga nantinya setelah membentuk biji ada terbentuk 3 kernel, 3 dalam satu cangkang. Ini ada semacam ini, ada 3 kernel. Jadi 3 helai atau mahkota bunga tadi. Masing-masing bisa membawa satu embrio, sehingga nanti ketika dia terbentuk ada istilah poli embrio. Apa poli embrio? Dalam satu cangkang terdapat lebih dari 1 embrio. Ini ada 3 sampai 5 hari terjadinya pembentukan atau masa antesis tadi, itu bertahap ya, mulai dari yang paling ujung kemudian ke arah dalam. Secara keseluruhan bunga dalam satu malai bunga betina ini terdiri dari 500 bahkan sampai 1500 kuntum bunga, dan itulah potensi jumlah brondolan yang terbentuk. Ketika penyerbukan sempurna, dia akan terbentuk brondolan. Ini akan menyebabkan buah dengan kualitas yang bagus ya, yang bernas, yang punya kandungan minyak yang tinggi. Meletakkan telurnya, kemudian menjadi larva, makan dari bunga-bunga muda. Ya, pada saat dia baru saja pecah dari seludangnya, disitulah serangga ini meletakkan telurnya. Jadi ketika masa antesis, kira-kira 2 minggu kemudian, dia akan bersamaan dengan antesis bunga jantan ini. Di situ juga serangga Eleutherobiusnya akan berterbangan, akan emerge dari larva menjadi imago. Ketika dia sudah dewasa menjadi serangga, dia akan terbang. Kemana dia akan terbang? Bunga betina. Nah, karena embrio itu butuh makanan, makanya yang ada kernelnya pasti dia ada embrionya. Kalau tidak ada kernelnya, tidak ada embrionya. Dengan kata lain, ketika buah-buah Parthenocarpi ini terbentuk, meskipun dia ada kernelnya, di dalamnya nggak ada intinya, nggak ada makanannya. Karena tumbuhan akan memberikan bekal kepada anaknya. Embrio ini kan anaknya sawit. Dia diberi bekal dengan diberi makanan. Itu dia.
Kemudian baris ketiga boleh balik kanan. Jadi dua baris ini menghadap ke depan, bersaling sementara Bapak tiga. Bapak, silakan diri di sini. Cari jawaban masing-masing dari pertanyaan ini. Silakan. Ya, kita akan diskusikan setelah kalian berhasil merumuskan itu. Apa perbedaan bunga jantan dan betina dalam proses pembentukannya? Apa perbedaan fisiologi bunga betina dan jantan saat antesis? Sebutkan dan jelaskan peran serangga penyerbuk dalam pembentukan tandan. Bagaimana mengelola tanaman agar tandan buah terbentuk optimal? Ya, kelompok 1, 2, 3. Silakan. Perhatikan kondisi tanahnya. Yang ketiga itu lokasi yang sinar matahari itu cukup. Dari hasil diskusi dari kelompok 3 menjawab berperan penting dalam pembentukan tandan, yaitu untuk meningkatkan produksi atau hasil yang akan terbuahi dari serangga tersebut, untuk meningkatkan hasil berondolan yang jadi di tandan agar tidak terjadinya buah landang, juga untuk meningkatkan terjadinya penyerbukan silang serbu sari dengan bukal putih. Yang kedua itu apa perbedaan fisiologi bunga betina dan jantan saat antesis? Jadi hasil dari diskusi kelompok kedua yang telah kami hubungkan bersama, yang pertama itu perbedaan yang sangat jelas itu dapat bisa kita lihat dari tampak fisiknya, yaitu bunga betina itu membentuk kelopak bunga, sedangkan bunga jantan itu tidak memiliki kelopak bunga. Karena sifat bunga betina itu memiliki mahkota bunganya. Kemudian bunga betina pada saat matang atau saat antesis itu bunganya itu berwarna putih dan akan berwarna kuning pada hari keduanya. Itu tanyakan apa perbedaan bentuk bunga jantan dan bunga betina dalam proses pembentukannya. Menurut kami ini Pak, perbedaannya itu seludang bunga jantan itu lebih panjang, yang seludang bunga betina itu lebih gede dan atau lebih lebar. Morfologi sedikit beda. Oke, baik. Ada yang mau diisikan lagi? Cukup ya pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat pembelajaran dari apa yang kita diskusikan. Ya, kita akan akhiri. Kalau tidak ada pertanyaan, Duduk siap, gerak. Pembelajaran pertemuan minggu 5 telah dilaksanakan. Laporan selesai. laporan terima, bubarkan. Bubarkan. Mengakhiri perkuliahan kita pada sore ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah di tempat, gerak. Oke, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran singkat ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi mahasiswa, dunia pendidikan dan perkebunan pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters.